Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Setiawan dengan NPM 2017 4350 2203 dengan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Program studi Teknik Informatika. Dan di sini saya akan mendemonstrasikan judul skripsi tugas akhir saya, Sistem Informasi Absensi Karyawan berbasis Java Desktop pada PT Phil Jaya Konstruksi. Pertama-tama di sini saya akan menampilkan source code login dan saya akan merunningkan source code login ini yang akan muncul tampilan login. Di sini ada username dan password. Kemudian admin akan memasuki username admin dan passwordnya. Oke, kemudian setelah memasuki username dan password pada login tersebut, di sini kita akan melihat tampilan menu utama. Di sini ada beberapa menu di tampilan tersebut, yang dimana ada data karyawan, gaji karyawan, absensi masuk, jabatan, absensi keluar, dan logout. Oke, dan kemudian saya akan menjelaskan jabatan terlebih dahulu. Pada tampilan data jabatan ini, di sini sudah ada 7 kode jabatan, yang dimana ada direktur, wakil direktur, karyawan sekretaris, admin, office boy, dan karyawan magang dan security. Nah, di sini saya akan mencoba edit salah satu dari jabatan tersebut. Saya ingin edit yang kode jabatan nomor 7 yaitu security. Di sini saya akan menambahkan dalam kurung satpam. Dan kita akan coba edit apakah ini berhasil atau tidak. Ya, di sini ada tampilan data berhasil diubah. Dan kita akan print, kita akan lihat semua report tersebut. Dan di sini terlihat print data reportnya. Terlihat semua. Dan kita akan mencoba cetak by ID. Kita akan menginput salah satu kode jabatan di nomor 1. Dan ini reportnya keluar yang kita tuju nomor 1 yaitu direktur, nama jabatan direktur. Dan kemudian kita akan keluar dari data jabatan. Di sini saya akan beralih ke data karyawan. Nah, di sini tampilan data karyawan ini ada ID karyawan, nama, gender atau jenis kelamin, alamat, nomor HP, kode jabatan, tanggal masuk, golongan darah, dan ada yang lain-lain semuanya. Di sini saya akan mencoba memasukkan ID karyawan yang bermisalkan namanya kita akan memasukkan ID karyawannya terlebih dahulu 3632027 dan namanya Diki Adi Utomo
Dan kita pilih kelaminnya yaitu pria. Dan alamatnya Jakarta, nomor HP-nya. Dan di kode jabatan ini, yang kita lihat di sebelah kanan ini, informasi jabatan, kita harus sinkronisasikan dulu terlebih dahulu, data diperbarui. Kita contohkan untuk masuk ke nomor 7, yaitu security. Apabila kita sinkronisasikan di sini, maka level security atau sapam itu dia akan keluar di sini dengan otomatis. Dan tanggal masuknya seperti tanggal 10 Agustus 22. Golongan darah ini kita sebagai contoh aja untuk masukkan data karyawan ini. Dan gaji pokok security sapam ini di PT Viljaya Konstruksi ini sekitar 3.600.000. Dan banknya BCA atau Bank Sentral Asia. Nomor rekeningnya di sini kita akan masukkan nomor rekening dan nomor NPWP-nya dan jam sosteknya juga. Setelah kita isi semua yang harus kita isi di sini, kita akan save terlebih dahulu. Data berhasil disimpan dan data tersebut di sini telah terdaftar di data karyawan pada bawah ini. Apabila kita ingin edit karyawan ini, kita pertama harus mensinkronisasikan tersebut dari kode jabatan ini dan masukkan kembali tanggal masuknya. Di sini kita akan edit alamatnya. Data berhasil diubah dan alamatnya berubah menjadi Bekasi, yang pertamanya alamat Jakarta dan kita ubah jadi Bekasi. Dan di sini kita akan mencoba tombol delete. Kita klik delete dan konfirmasi hapus data. Kita klik yes. Oke, data yang tadi dimasukkan berhasil dihapus dari data karyawan ini. Kita akan print laporan data karyawan ini. Ini tampilan data karyawan berikut, yang dimana pada data karyawan itu di sini dicetak semua laporan data karyawannya. Dan kita cetak kartu karyawan. Kita coba satu karyawan. Kita coba salah satunya. Nah, ini dia tampilan
kartu karyawan tersebut dari Bimo Arianto, yang dimana ada nama dan nomor karyawan, dan ini penjelasan penjelasan tentang kartu karyawannya. Yang dipegang kartu ini adalah karyawan. Nah, itu penjelasan dari data karyawan tersebut. Kita akan kembali, kita akan memasuki absensi masuk. Pertama-tama kita harus mensinkronisasikan dari nama karyawan yang sebelumnya kita lihat. Kita klik, kita pilih nama Dani Setiawan, dan kita langsung set ID agar kita mengetahui ID karyawan dari Dani Setiawan ini. Kita cek status, tidak. Dalam lembur ini, dia akan otomatis iya apabila di hari Sabtu dan Minggu atau di tanggal merah tersebut. Dia akan berganti iya. Terangannya sub, dan kita akan save. Nah, ini dia dari data absensi masuk. Dan kemudian kita akan print laporan dari data absensi masuk. Nah, di sini kita melihat laporan data absensi masuk yang contoh dari kita buat tadi. Dani Setiawan, lembur, tidak, keterangan masuk. Oke, kita akan mencoba cetak ID yang akan dicetak. Kita akan coba satu. Oke, kita akan keluar dari data absen masuk. Kita akan masuki ke absensi keluar. Caranya sama seperti data absensi masuk. Kita harus mensinkronisasikan data karyawan terlebih dahulu. Dan kita pilih nama Dani Setiawan. Kita klik set ID, akan muncul ID karyawan dari Dani Setiawan. Dan kita tulis keterangannya. Data berhasil disimpan. Dan dia akan muncul data absensi keluar tersebut, yang dimana dia pulang pada jam 23.32.26, dan kita print secara keseluruhan. Nah, ini dia laporan data absensi keluarnya. ID karyawan, nama, tanggal, dan jamnya, keterangan pulang. Ini dia laporan data absensi keluarnya. Dan kita akan kembali ke tampilan menu utama. Kita akan memasuki gaji karyawan. Nah, di sini gaji karyawan ini ada nama, ID karyawan, ID jabatan, level jabatan, tanggal gajian, gaji pokok, dan tunjangan. Ini THP atau yang disebut take home pay. Pertama-tama kita akan mensinkronisasikan data karyawan. Kita pilih Denny Afriandi, dan kita sinkronisasikan ID karyawannya. Nah, di sini dari data karyawan sebelumnya, dia langsung otomatis langsung masuk ID jabatan yang ada Denny Afriandi, dan levelnya karyawan magang, dan tanggal gajiannya tanggal 28.
Oke, di sini gaji pokok dari karyawan magang itu di PT ini 2.600.000 dan tunjangan strukturalnya seperti yang kita lihat pertama itu 630.000 dan kita hitung total berhasil menjumlahkan take home pay. Nah, take home pay ini berdasarkan dari gaji pokok plus tunjangan ini yang dimana hasilnya 3.230.000. Di sini kita save, data berhasil disimpan, dan masuklah di sini Dene Friandi pada gaji karyawan di sini. Apabila kita ingin edit Bimo Arianto, kita harus mensinkronisasikan terlebih dahulu. Di sini kita bisa edit hanya tanggal gajiannya yang kita akan ubah di tanggal 30. Contohnya, kita hitung semua. Kita tidak bisa edit ID jabatan dan level jabatan ini karena ini sudah otomatis dari data karyawan yang sudah kita masuki dan ini sudah tidak bisa diubah kembali. Kita hanya bisa edit di tanggal gajiannya saja. Kita coba edit. Nah, di sini Bimo Arianto ini dengan kode 5 karyawan officer, di sini tanggal gajiannya berubah jadi tanggal 30. Gaji, tunjangan, dan THP-nya ini tetap. Di sini cuma hanya berubah di tanggal gajinya saja. Oke, sini kita akan kembali ke menu utama dan itulah demonstrasi program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.